Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roslani. Bicara peluang kereta cepat Jakarta-Bandung, atau WUSH, mendapat subsidi pemerintah, seperti Komuter Line atau KRL. WUSH akan mendapat subsidi melalui skema Public Service Obligation, sehingga harga tiketnya akan lebih murah. Semua untuk kedepannya mengenai WUSH ini ada porsi yang memang Public Service Obligation, dan ditanggung pemerintah. Dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama. Kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang WUSH. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Kepala negara menyatakan sudah mempelajari polemik WUSH. Untuk itu, Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Tidak usah khawatir ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti WUSH semuanya, ucap Prabowo. Prabowo mengatakan sudah menghitung dan tidak ada masalah dengan kehadiran kereta cepat WUSH. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH, kata dia. Dia menjelaskan, kereta cepat seperti WUSH merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara. Dalam pelayanan transportasi umum, kata dia, tidak menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat di seluruh dunia. Begitu ini namanya Public Service Obligation, PSO. Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%, ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara, ujarnya. Going? Yes. Thank God. What's some power? That's all the activity. I'm very impressed because when I was young, I always took the train. I'm the person who loves trains the most. Most people will benefit from trains. For that, I must give instructions that we will expand our railway. We will enlarge it for Jabo and Titabek. The president director of PTKI said we have to build additional carriages. Carriages or trains? 30 trains. 30 new trains. One train requires
millions of dollars. That's right. He proposed a total of 4.8 trillion. That's right. I agree. I even allocated it. He even proposed 4.8 trillion. Do I agree or not? No, 4.8 trillion, I agree. If it's for the people, I have no doubts. We save money, but the people's interests are above all else. This afternoon, November 4, 2025, I, Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, inaugurate the new Tanah Abang Station. The new Tanah Abang station has been officially inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak membayar utang proyek kereta cepat Wush memakai dana APBN. Menurutnya utang proyek Wush bukan tanggung jawab pemerintah, di mana Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kerugian besar akibat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Terbaru, Wush terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya mencapai 1,625 triliun rupiah. Danantara sebagai super holding BUMN disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak wacana itu karena menurutnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak super holding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara Konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Mitra China. Sebanyak 75% pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham termasuk KAI, Wijaya Karya, PT PN1, dan Jasa Marga. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik karena dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian sebesar 4,195 triliun rupiah di sepanjang tahun 2024. Kerugian pun masih berlanjut di tahun 2025. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik.
Pasalnya, megaproyek yang dibangun era pemerintah Joko Widodo ini dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut, hingga menanggung kerugian triliunan rupiah. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak atau mengalami cost overrun hingga sekitar 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 112 triliun rupiah. Pasca proyek rampung dan beroperasi, WUS terus mencatat rugi dengan nilai sangat besar. 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar mencapai 1,625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional WUS. Dalam rapat kerja dengan DPR pada Agustus lalu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Bobi Rashidin mengakui beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI mencatat, sepanjang semester pertama 2025 KAI harus ikut menanggung rugi hampir sebesar 951,48 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.